karena Bapak Kepala Dinas sudah di atas pakai alat komputer itu di atas ya, lewat sini ini yang bawah ini komputer. Yang dinas itu Bapak, kalau bisa yang musola ditaruh di atas, yang bawah pakai uang. Tapi dulu bawah ruang kelas ya. Bawah ini ruang guru. Terus namanya apa sih itu? Oh, tempat guru. Dua ruang. Oh, akhirnya yang bawah kan ya. Nah, kebetulan kan memang waktunya lewat apa? Oh, gitu. Nah, akhirnya kami taruh apa? Secara terkotik dinas masih bukan sekarang mungkin beruang Pak, dua ruang itu pinjam ruang lain itu Pak Waras gila. Iya kan kamu kan 30 ruang Pak. Nanti dikembalikan ke ke sebagian orang gila lagi. Tapi mandiri nih. Di sini oleh perumahan itu Ini saya Pak, kalau pertemuan dengan wali murid itu kan 1 tahun 4 kali Bang. Pernah, kalau yang baru bisa 5 kali, pernah sama lapor, pernah sama sampai sama lapor. Biasanya saya katanya mau minta untuk mau didirikan bias kok Pak. wah ya. Di luar pagi itu, kan ada sungai. Saya apa Pak? Kami atasnya ditutup gitu nggak ada Pak. Tapi nanti kalau keluar sini aja pandangannya sudah tertutup ini. Ya minta koordinasi dengan kardus saja. Ini katanya bukan sekolahan gitu loh Pak. Ya ini karena sungai ya, tanah sungai. Bisa sendiri kan apa aja. Sini lempit ini. Katanya dulu itu modelnya orang ini mendorong ini untuk yang karena itu kan butuh ganjarannya orang dorong. Ya itu. Dorong itu tujuannya yang ngatur bunyi. Sobrian berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Bapak Dr. Andes Zainul Arifin MSI. Yang saya hormati Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Waras SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngoro, Bapak Dr. Andes Kudus Slamet MPD, serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayah serta inayahnya kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan review kurikulum SMP Negeri 1 Ngoro dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sambutan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Agar acara Indonesia Raya berakhir terhormat, Ibu Maslika SPD dimohon ke depan. Bapak Ibu hadirin dipersilakan berdiri.
dimohon duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Bapak Dr. Andes Jainul Arifin MSI, yang terhormati Bapak Waras selaku Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, dan Bapak Ibu yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih dalam lindungannya, kita masih dalam rahmatnya, sehat, walafiat, ada waktu kita bisa berkumpul di dalam majelis insyaallah yang penuh barokah untuk kita mengadakan workshop review KTSP dan jalan hingga visi. Kami menunggu ruang guru kami yang sedang dibangun itu dan menunggu jadwalnya Pak Waras juga. Waduh, kemari-mari gak iso rapat kali murid. Nah, ini Bapak, mohon maaf sehingga kami terlambat. Sebenarnya programnya sudah, tapi tinggal pelaksanaannya ini yang terlambat. Mohon maaf, satu kemarin kabundut. Yang nanti 2021 dua lagi Bapak. Tahun 2022 ini yang mungkin insya Allah puncak. 6 langsung sekaligus, sehingga kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Moro. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang terhormat Bapak Dr. Andes Jainul Arifin MSI, dipersilakan sekaligus untuk membuka acara kegiatan hari ini. Menurut protokol kesehatan, kalau sudah bicara foto, masker bisa dilepas sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini dengan hembusan angin di SMP Negeri 1 Moro ini yang luar biasa. Ini namanya angin sepoi-sepoi pastor. Karena memang O2-nya cukup, banyak tanaman yang menyumbat O2 sehingga betul-betul bisa dirasakan kenikmatannya ini. Alhamdulillah, ini mungkin silaturahmi saya yang pertama dengan teman-teman semuanya. Seringnya gini ya, kalau kita rapat di sini memang banyak lalu lalang kendaraan. Ketika kendaraan itu lewat dengan biasa normal, kita tidak terganggu ya. Tapi kalau dengan bunyi yang ke timur lagi, kita tetap berusaha untuk menghentikan, menikmati bunyinya tadi. Jadi cuma kami sempat juga sebagian, walaupun kami tidak datang, tapi kami sempatkan untuk kita komunikasi lewat telepon. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa kita saat ini adalah melakukan aktivitas kita bersama COVID-19. Jadi kita tidak seperti yang awal-awal ketika ada COVID, bahwa kita harus bekerja di rumah, kemudian sholat di rumah dan sebagainya. Sehingga saat ini sudah 7 sektor yang dibuka dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi. Tinggal sektor pendidikan aja yang belum dibuka sampai detik ini. Tetapi
desakan-desakan dari ke pusat, pemerintah pusat saat ini memang kuat, sehingga kita yakini bahwa nanti tantangan baru di bidang pendidikan atau kita untuk masuk sekolah SMA dan SMK, ya mudah-mudahan uji coba ini lancar sehingga selanjutnya mungkin nanti bisa kita lakukan di tingkat SMP dan jajaran yang ada di bawah. Jadi nanti monggo panjenengan menyimak secara langsung di TV One nanti malam jam 7 gitu. Ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID. Sehingga kalau ini sampling ini sampai terbaca bahwa ada di dinas pendidikan itu namanya terkonfirmasi, secara otomatis ini akan melebar bisa ke sekolah dengan semuanya. Jadi itu alhamdulillah, semoga kita jaga jangan sampai kita menjadi klaster baru. Oleh karena itu kedisiplinan itu merupakan vaksin yang terbaik, sehingga kita tetap harus menjaga kedisiplinan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat di SMP Negeri 1 Moro ini dari sisi lingkungan saya ikut senang sekali. Dari sisi dewan gurunya, mungkin mulai dari kepala sekolah dan Bapak Ibu semuanya, saya melihat, saya yakin bahwa kondisinya sangat tepat, sehingga situasi dan kondisi di SMP Negeri 1 Moro itu betul-betul kondusif. Jadi ini yang utama yang harus kita ciptakan, kita bentuk kondisivitas di lingkungan kerja kita. Untuk membangun kondisivitas ini, ya dari kita semuanya, dari mulai kepala sekolah sampai bapak ibu guru semuanya. Oleh karena itu kita di sini adalah senasib seperjuangan. Kita mempunyai misi yang sama dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Oleh karena itu kita harapkan panjenengan semuanya ini mempunyai kerjasama yang baik, koordinasi yang baik di antara satu dan lainnya. Kita ciptakan situasi kondusif di tempat kerja kita ini, sehingga kita bisa kerasan di tempat kerja kita ini. Iya, sehingga ketika ada jam-jam istirahat dan sebagainya tidak keburu keluar maupun pulang, jadi tetap kerasan di sekolah. Dan jarak jauh secara daring ini maupun luring, ini banyak permasalahan-permasalahan, kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Sehingga di tahun ajaran baru ini, di tahun ajaran baru 2020-2021 ini, kita tetap melakukan pembelajaran secara daring, sehingga kekurangan-kekurangan dari hasil evaluasi kita dari yang sudah kita laksanakan ini mari kita tingkatkan di tahun-tahun ajaran yang baru ini. Kita tahu bahwa permasalahan ini sangat cukup banyak dan pembelajaran secara daring ini tidaklah efektif, tetapi ini harus kita lakukan se-efektif mungkin, sehingga di dalam pembelajaran ini dituntut Bapak Ibu semuanya kreativitas, inisiatif panjenengan, tetap memakai seragam sekolah, wajib memakai seragam sekolah. Jadi panjenengan sebelum memulai pembelajaran mungkin bisa mengabsen, kemudian nanti melihat sejauh mana keaktifan dari anak-anak kita, sekaligus panjenengan nanti bisa menyampling mungkin dari satu rombel yang aktif, mungkin dari 32 mungkin 5 yang aktif, yang 7 mungkin tidak aktif,
dengan berbagai permasalahan. Tapi ini menjadi catatan kita. Nah, yang 25 ini tetap kita tekankan untuk tetap kita melihat keaktifan dia dan kita samping apakah dia pakai seragam atau tidak. Ketika tidak, itu masuk penilaian manual. Kemudian yang tidak aktif, mungkin kita inventarisir dengan berbagai permasalahannya. Ketika nanti ada rapat wali murid, ini perlu dikonfirmasi kepada para wali murid apa yang menjadi kendala putra putrinya tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Mungkin di Ngoro nggak ada ya, ada Pak, yang tidak dilengkapi sarana prasarana mungkin, walaupun secara jangkauan internet mungkin terjangkau di Ngoro, mungkin semuanya sudah mempunyai HP ya. Masih ada ya? Ada ya? Tidak ada ya? Ada. Tapi kecil ya. Sehingga ini yang memang harus kita yang banyak mempunyai inisiatif kreativitas ketika ada anak-anak kita yang tidak dilengkapi dengan sarana prasarana HP. Oleh karena itu upaya kita adalah pembelajaran secara luring. Apakah materinya nanti bisa disampaikan secara langsung kepada dari pendengar semuanya dengan melakukan home visit atau disampaikan kepada wali murid. Jadi yang banyak kesulitan. Kalau disampaikan melalui wali murid, saya kira Bapak Ibu wali murid juga tidak bisa menjelaskan kepada anak-anaknya. Sehingga yang efektif adalah home visit. Jadi panjenengan paling tidak juga ingin tahu lah anak-anak ini seperti apa perkembangannya. Tapi saya pernah bertanya kepada salah satu guru. Saya tanya gimana perkembangan anak-anak kerja tahunan, termasuk RKS di Panjenengan dan guru-guru di Dinas Sakral dan Negara. Kemudian supervisi kelas dan tindakan juga. Ini secara melaksanakan workshop. KTSP ini di pandemi COVID tetap harus kita buat karena kita tahu bahwa KTSP ini merupakan suatu pengembangan dari kurikulum dalam rangka untuk memicu bahwa bagaimana di sekolah kita itu betul-betul efektif, produktif dan berprestasi. Ini yang salah satu tujuan daripada untuk pembuatan KTSP. Sehingga satuan pendidikan diberikan otonomi secara penuh, keleluasaan di dalam menyusun KTSP ini. Kemudian kebijakan di pendidikan, di dinas pendidikan. Jadi kita masih mengacu kepada keputusan bersama. Tadi sedikit sudah kita singgung bahwa saat ini keputusan 4 menteri itu saat ini sudah bergeser. Kalau yang kemarin yang pertama itu bahwa yang boleh melakukan tatap muka adalah daerah yang zona hijau dengan persyaratan beberapa persyaratan itu. Saat ini lebih ada agak lunak lagi. Jadi yang zona kuning dan zona hijau bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan protokol kesehatan dan persyaratan-persyaratan lain yang diperhatikan. Sehingga ini sudah ada kelonggaran untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga kita harapkan dalam waktu dekat juga tidak lama lagi, mungkin kalau kita sekarang sudah 83% tingkat kesembuhannya, mudah-mudahan kita juga sebentar lagi sudah kuning. Kemudian ini surat edaran dari Sekjen ini terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di rumah. Karena
kenapa kita tetap melakukan pembelajaran di rumah, yaitu prinsipnya adalah prinsip prioritas utama adalah kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Ini merupakan prioritas utama di dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi ini yang menjadi prioritas utama, sehingga kita masih melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Di dalam pola pembelajarannya di tahun ajaran 2020-2021 ini tetap mulai bulan Juli. Jadi COVID ini merubah pembelajaran kita, tetapi kalender pendidikan kita itu masih di bulan Juli. Jadi ini dulu memang konsep kita lama, sehingga kita ketika membuat konsep ini kita masih zona merah. Kabupaten Mojokerto saat ini sudah masuk oranye, jadi mungkin sebentar lagi ke arah ke kuning sebelum hijau ya. Sekarang ini sudah berubah ke kuning, jadi kita masih ke oranye, jadi kita masih melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga kita tetap melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian ini dasar yang mungkin sudah banyak kita bersama, kita di dalam pembelajaran jarak jauh secara daring maupun pembelajaran secara luring. Kemudian beberapa hal yang mungkin kami sampaikan kepada sekolah, harapan kami, yaitu yang pertama, sekolah kita akan menganalisis pedoman belajar dari rumah di masa kira-kira yang bisa dilaksanakan, baik itu pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Ini kita harapkan dari sekolah bisa menganalisis, karena ini adalah hubungannya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian kemampuan guru juga dalam menggunakan IT dan dukungan dari para murid. Sehingga dari sini mungkin kita mengetahui berapa anak-anak kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga itu harus kita lakukan pembelajaran secara luring. Kemudian pembelajaran secara luring ini pun dipantau oleh masyarakat atau mungkin pers maupun LSM, sehingga kita harapkan Bapak Ibu yang melakukan home visit dalam rangka untuk juga melakukan pembelajaran secara luring, protokol kesehatan juga tetap harus kita ikuti juga. Itu juga semua demi untuk diri kita. Kemudian yang kedua, segera menyangkapan sarana prasarana. Ini kita harapkan seperti ini, sehingga ini perlu dirumuskan di sekolah. Kemudian melakukan koordinasi dengan komite sekolah tentang bentuk pembelajaran yang dipilih serta mensosialisasikan kepada wali murid. Jadi ini saya harapkan secara intens Pak Kasek bisa menghadirkan wali murid, khususnya yang kelas 7 yang baru. Ini komunikasi kita itu memang sementara ini harus kita sampaikan melalui wali murid. Jadi memang sebenarnya kita sendiri panjenengan semuanya juga ingin ketemu anak-anak untuk memberikan suatu informasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh seperti apa. Cuman karena situasinya tidak memungkinkan, sehingga sementara kita tidak boleh menghadirkan siswa ke sekolah. Kemudian ini sedikit ada survei KPAI, mungkin panjenengan yang bisa menilai apakah kebenarannya sampai sejauh mana. Jadi 76,7 siswa tidak senang pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Kemudian 79,9 guru hanya memberikan tugas saat pembelajaran jarak jauh. Betul. Jadi ini hasil survei yang kita lakukan. Kemudian 53,6 ini orang tua tidak menilai. Artinya ada sebagian orang tua yang tidak mampu untuk mencukupi sarana prasarana dari putra-putrinya yang kita lakukan. Kemudian sedikit
kita sampaikan beberapa peran, yaitu baik kepala sekolah, guru maupun wali murid dan gawatan. Jadi kita harapkan dari Pak Kasek ini untuk memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan baik secara daring. Kita harapkan Pak Kasek ini juga masuk di grup-grup wali kelas ya, sehingga perkembangannya ini kita harapkan Pak Kasek bisa mengetahui hemat dan mana yang lebih mudah untuk dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun dari anak-anak kita. Kemudian cuman hari ini tidak ada dari komite yang dihadirkan, sehingga ini tetap pesan kita kepada orang tua bagaimana kita di dalam memberikan pembelajaran ini kita tetap membutuhkan dukungan dari para wali murid, sehingga program-program yang kita buat maupun dari sekolah ini tetap mendapat dukungan dari para wali murid. Ini tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi ketika nanti kita sudah diizinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita masuk pada, kita sudah mempunyai suatu skenario, dan skenario ini kita buat dengan tim, termasuk Pak Walas ini yang mendekan. Jadi ini kita antisipasi pada tahun ajaran baru ini, yaitu bulan Juli. Kita kemarin berpikir bahwa Juli ini masuk sekolah, sehingga kita menyiapkan skenario ini. Jadi di dalam memasuki era normal baru ini, kita mempunyai skenario seperti ini. Jadi sebelum kita nanti melakukan pembelajaran, kita melakukan beberapa sosialisasi, yaitu sosialisasi protokol kesehatan umum di sekolah, protokol kesehatan sarana prasarana, sehingga sarana prasarana yang ada di sekolah ini nanti juga harus dicukupi oleh. Dan mungkin saya sampaikan Pak Kasek, insya Allah di dalam untuk menunjang norma pendidikan nanti, khususnya di sarana prasarana nanti, mungkin kami mengupayakan untuk ikut melengkapi kekurangan yang ada di sekolah. Jadi saat ini sudah kita usulkan di PABBD, rupanya juga sudah disetujui Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti ini bisa tercukupi, jadi sarana prasarana yang ada di sekolah ini, sehingga ketika nanti masuk sekolah, insya Allah saya ini kita rencanakan kita sosialisasi tanggal 7 sampai tanggal 12. Tanggal 13 Juli kita masuk sekolah. Tetapi ini belum kita laksanakan, ada keputusan bersama 4 menteri, sehingga pembelajaran tetap dilakukan secara daring, sehingga ini belum sempat kita lakukan. Tetapi nanti kalau nanti kita akan diizinkan untuk pembelajaran secara tatap muka, nanti tetap akan kita lakukan. Jadi skenario kita ini. Jadi termasuk di sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi tempat cuci tangan di kelas, saya kira sudah ada. Mungkin kalau toh kekurangan nanti kita mungkin bisa kita lengkapi. Kita sudah merencanakan tempat cuci tangan yang portable. Sekarang sudah masuk nomor kerja. Jadi seperti ini. Kemudian shift 2 kelas 7-9 Selasa, Kamis, Sabtu. Ini skenario kita Bapak Ibu yang nanti kita lakukan. Setiap kelas diisi maksimal 16, karena rombel kita itu 32, sehingga hanya 50% yang diizinkan untuk masuk kelas secara shift, satu meja satu siswa. Jadi saat masuk guru lebih fokus pada pembahasan materi pembelajaran, saat di rumah ini fokus pada penugasan. Kemudian ini memperpendek jam belajar bagi siswa maksimal 4 jam sehari untuk jam belajar.
tetapi panjenengan tetap kebutuhannya kan 8 jam, sehingga yang 4 jam ini panjenengan bisa dibuat evaluasi pembelajaran dan sebagainya. Kemudian untuk per jam per pelajaran ini 25 menit, sehingga mungkin sehari ada 3 mapel, hingga alokasinya tetap 4 jam satu hari. Kemudian saya ke 10, saat masuk sekolah, ingat ya, siswa harus menunjukkan surat keterangan RT atau orang tua bahwa keluarganya tidak ada yang masuk kategori UDP maupun PDP, dan atau telah mengikuti screening. Ya mudah-mudahan kalau sekarang ini Kabupaten Mojokerto tingkat kesembuhannya ini sudah 83%. Ini mudah-mudahan trennya meningkat dan tidak ada yang terkonfirmasi baru, sehingga mudah-mudahan tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Jadi mungkin nanti sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka, mungkin panjenengan semuanya akan dilakukan screening. Jadi mungkin semacam rapid test. Jadi sehingga mudah-mudahan ini nanti berjalan dengan lancar. Kalau toh dari hasil rapid test itu nanti 50% reaktif, ya otomatis pembelajaran secara tatap muka tidak bisa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop review kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran SMP Negeri 1 Ngoro Mojokerto tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan untuk acara doa dimohon yang terhormat Bapak Ustadz Munir MPD dipersilakan. Kita hadiahkan kepada saudara kita Bapak Samsul Sumut. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi Bapak Samsul Sumut. Allahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita hari ini agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan acara ini bisa lancar, aman, sukses sampai akhir nanti. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu li ghafir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi ismik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa barakan dhairan fadilan. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maradan illa shafaitahu wa la 'adaban illa ghaffartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya bisa ditaruh di mejanya, monggo. Sama minumnya. Topan juga sama, Bapak Ibu, mengerahkan tenaganya sekuat tenaga. Tambah lama tambah kuat, ternyata si monyet juga tidak bisa jatuh. Dia semakin kencang. Yang terakhir adalah si angin sepoi-sepoi. Saya bisa menjatuhkan. Oh, saya yang kuat ini aja nggak bisa, tapi kamu yang lemah. Coba lihat saja. Si angin sepoi-sepoi meniupkan anginnya pelan. Akhirnya mata si monyet mulai berkedip tambah lama tambah gak berkedip, akhirnya ngantuk, semakin ditiupkan angin semilir, tiba-tiba langsung jatuh. Dari cerita ini berarti Bapak Ibu, orang kuat tidak selamanya bisa menang. Orang jatuh tidak selamanya disebabkan oleh masalah yang besar. Kadang-kadang masalah yang kecil itu bisa membuat kita jatuh. Makanya kita hati-hati. Ya, ini tadi yang semilir, makanya saya punya, wah ini saya cerita ini aja lah gitu. Baik Bapak Ibu, yang kedua kita tepuk tangan dulu untuk merelaksasi otot kita. Yang keras Bapak Ibu, tepuk tangan. Terima kasih. Yang kedua kita tepuk tangan tapaki. Tapaki, tarik tangan, palu paha, kayu kaki. Tapi pakai tepuk pramuka. Tepuk tapaki, prop gitu ya. Tapi namanya ini aja kaki tepuk tapaki, tangan, paha dan kaki. Ya keras, tepuk tapaki. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Materi ini sebenarnya banyak. Saya kemarin dikasih waktu sama Pak Lauri, kira-kira 2 jam setengah. Saya juga ya bisa saja Pak. Ini kalau dikasihkan secara normal 3 hari. Tapi saya juga bisa membuat 3 hari sampai 2 jam bisa. Ya, tergantung dari pesanan. Dari kemarin saya dikasih Pak Lauri, Pak 2 jam setengah, oh siap. Karena ini materi 3 hari Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjutkan saja Bapak Ibu yang nggak penting nanti kita lompati dan sebagainya. Ini kurikulum, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham banget tentang kurikulum. Yang perlu saya tegaskan bahwa KTSP itu adalah kurikulum kita. Kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan namanya KTSP. Jangan salah persepsi, saat ini K13, salah. Kurikulum yang berlaku di kita adalah KTSP. Pakai kurikulum apa? Baru 2013. Ini namanya dokumennya KTSP itu Bapak Ibu. Kitab suci kita. Nah sebenarnya SMP 1 Ngoro sebenarnya melakukan malpraktek hanya dunia kedokteran. Kenapa? Jenengan sudah melakukan PBM mulai tanggal 13 kemarin. Sekarang sudah tanggal 10 Agustus, tapi dokumen jenengan, kitab suci jenengan belum selesai. Jadi sebenarnya jangan melakukan malpraktek sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena malprakteknya di dunia pendidikan itu nggak mematikan. Kalau seandainya dunia kesehatan pasti mematikan. Baik, kita lanjutkan ini Bapak Ibu, dokumen kita ada 3. Ini mohon tahun ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena tahun depan jangan akreditasi. Nanti mohon Pak Lauri dan timnya benar-benar disiapkan. Sekali lagi, tahun depan jangan akreditasi. Mau tidak mau akreditasi pakai dokumen yang terbaru yang sangat berat. Ya, SMP Negeri tahun ini yang ikut pilot project adalah SMP 2 Kutorjo. Ikut pilot project tentang instrumen yang terbaru. KTSP ada 3 tentunya, ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Dokumen 1 yang tebal itu Bapak Ibu, perlu saya ingatkan Pak Lauri nanti hanya membuat 1 dulu, setelah itu dikirim ke kami, saya lihat, setelah itu nanti kalau sudah betul dikoreksi, direvisi, yang sudah dibuat itu nanti dikasih cover namanya draft KTSP.
Setelah itu jenengan buat lagi 3, tapi yang dicetak yang dijilid hanya 1. Yang dijilid hanya 1 itu nanti yang dikirim ke dinas. Yang 2 tetap ditaruh di sekolah. Hanya saja yang lampiran 2 dan 3 ya, lembar pengesahan sama rekomnya itu dilampirkan Pak Lalu. Kenapa? Karena kasihan dinas Pak. Karena selama ini setiap sekolah membuat kurikulum 4. SMP kita 128 kali 4, 600 dari ruangannya Pak Faisal dibawa ke ruangannya Pak Kadis Pak. 600 KTP Pak. Setelah ditahanan Pak Kadis dibawa lagi naik ke atas. Belum yang SD itu 414 sekolah kali 4 1.600 Pak. Sehingga kemarin teman-teman sambatan akhirnya sudah waktu itu yang kita kirim ke sini hanya 1. Yang lembar 2, 3 hanya lembar pengesahannya saja. Setelah nanti ditangani, maka nanti lembar pengesahan nanti yang jenengan ambil, nanti digabung dengan yang ada di sekolah, baru nanti dijilid. Seperti itu. Kemudian dokumen kedua Bapak Ibu wajib membuat silabus Pak Lauri. Silabusnya semua guru dikumpulkan jadi 1. Loh Pak, guru-guru kan punya silabus? Iya. Tapi wajib juga punya sekolah. Dijilid jadi 1. Kemudian yang ketiga adalah KTSP dalam hal RPP. Mulai tahun ini Bapak Ibu wajib membuat RPP 1 lembar. Nah, mulai bulan Juli ini, sebenarnya mulai bulan Maret kemarin, RPP jenengan adalah RPP COVID, bukan RPP normal. RPP-nya harus RPP COVID. Nanti akan saya ajari bagaimana RPP COVID, baik daring maupun luring. Nanti akan kami sampaikan juga. Sistematikanya saya yakin nggak usah kita bahas Bapak Ibu. Sudah paham semuanya, halaman judul nggak ada masalah, halaman pengesahan nggak ada masalah, kata pengantar mohon ditambahin nanti COVID Pak. Semuanya nanti kita tambah dengan COVID. Karena kurikulum ini kurikulum transisi. Kata pengantar biasanya berisi puji syukur atas terselesainya kurikulum itu. Yang kedua itu biasanya berisi tentang tujuan. Tujuan penulisan kurikulum ini adalah bla bla bla. Nanti ditambahin di samping itu juga SMP Negeri 1 Ngoro membuat kurikulum dengan memperhatikan pandemi COVID-19. Ditambah gitu. Yang ketiga ucapan terima kasih. Yang keempat adalah kritik dan saran. Itu kata pengantarnya bisa gitu. Bab 1 juga sama, Pak Lauri nanti ditambah tentang COVID di terakhir. Ya, COVID penjelasannya harus ditambahkan di situ. Kemudian yang selanjutnya dasar penyusunan KTSP Pak Lauri ada tambahan yang baru. Ada 1, 2, 3, 4. Yang kurikulum terbaru tidak usah. Kenapa? Karena KTSP ini kita buat sebelum tanggal 13 Juli. Yang kurikulum baru kemarin ya, ada lagi tentang SK kurikulum baru dengan KD-nya. Itu nggak usah kita masukkan ke sini karena baru turun kemarin bulan Agustus. Sehingga dasar hukumnya tetap pakai hanya ada ini SKB 4 Menteri, kemudian surat edaran tentang RPP 1 lembar, kemudian SE Mendikbud dan SE Sekjen. Ini nanti yang wajib ditambahkan nanti Pak Diri yang ada di atas. Ini nggak usah, saya yakin sudah paham. Sekarang visi dan misi. Ya. Sekarang 2 jam sehingga saya tepatkan. Visi ini adalah cita-cita. Cita-cita. Tetapi untuk bina pendidikan cita-citanya nggak boleh setinggi langit. Kalau anak-anak boleh, tapi jenengan nggak boleh. Sekolah kalau punya cita-cita harus terpukul. Makanya visi itu saat ini bisa direvisi setiap tahun. Kalau dulu tidak pernah direvisi, sehingga visi dulu mesti dipahat di dinding. Sekarang nggak boleh. Sekarang cukup ditaruh di band, tidak bisa dipahat di dinding. Karena setiap tahun bisa kita revisi. Saat membuat visi Bapak Ibu, mungkin ada yang ini perlu saya sampaikan, harus dimulai kata terwujudnya. Saya nggak pernah lihat kurikulum jenengan karena saya belum pernah jadi pengawas jenengan. Harus kata terwujudnya, terbentuknya, bukan kayak dulu jargon. Kalau dulu itu unggul dalam prestasi, unggul. Sekarang nggak boleh. Harus dimulai kata terwujudnya. Terwujudnya apa? Ya, sudah tidak boleh lagi unggul-unggul. Dulu memang unggul-unggul.
Yang unggul apanya nggak tahu. Mau unggul dalam prestasi, ya kan? Nggak ada subjeknya, nggak jelas. Sehingga harus cuma kata ini, kalau nanti kalau misalnya belum terwujudnya, terbentuknya boleh. Tetapi saat membuat visi itu tidak boleh nyontoh, harus menganalisa dulu. Selama ini teman-teman kadang-kadang mencontoh, cari di Google yang bagus kita ambil, nggak bisa. Kita analisa dulu. Contoh ini, sekolah terletak di kota besar. Peserta didiknya berasal dari keluarga mampu, berpendidikan tinggi, yang memiliki harapan anak menjadi orang hebat, lulusannya banyak yang melanjutkan ke sekolah favorit. Nah ini bisa sekolah kita. Karena di sini mayoritas wali muridnya rata-rata orang yang agak miskin lah dibandingkan dengan yang lain. Maka visinya boleh seperti ini, terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, terampil dan mandiri. Yang diutamakan adalah prestasi. Kenapa? Karena ini biasanya kepingin anaknya menjadi orang hebat. Maka seandainya nanti ada pengembangan diri, kalau visinya kayak ini, maka pengembangan dirinya nanti otomatis harus ada OSN bahasa Indonesia, BS, OSN, IPA, ada OSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga tetap semangat. Bapak Kepala SMP 1 Moro yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMP 1 Moro yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Selawat salam semoga tetap tercurah kepada dengan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sudah membimbing kita semua. Terima kasih saya sempat diundang di SMP Negeri 1 Moro. Mungkin baru kali ini saya berada di depan panjenengan semuanya. Saya merasa bahagia bisa tambah dulur, istilahnya begitu. Saya memang sering kesini Bapak Ibu, tapi untuk ngomong di depan panjenengan insya Allah baru sekarang. Yang paling sering mungkin dan sudah bosan dengan saya itu yang bawa foto dipasang sama Bu Mastika itu. Nah, mungkin kalau teman-teman kebetulan diundang workshop baik di Jawa Timur maupun di tempat yang lain, insya Allah juga ketemu saya itu yang di sini budaya, karena memang bidang atau basic saya di seni budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan materi yang diminta oleh SMP 1 Moro yaitu implementasi PPK dalam pembelajaran. Ini perlu kita sampaikan bahwa SMP 1 Moro sebenarnya andaikan tidak ada COVID mungkin yang menjadi sekolah PPK kedua setelah SMP 1 Dago adalah SMP 1 Moro. Seperti halnya sekolah rujukan. Rujukan juga panjenengan yang mewakili sekolah yang mengikuti workshop juga diminta untuk mengimplementasikan PPK di dalam pembelajaran. Dalam pengertian begini Bapak Ibu, setiap kegiatan apapun dan terutama peserta didik kita andai pendidikan karakter sudah tertanam dengan baik, insya Allah untuk memberikan pembelajaran itu juga tidak ada kesulitan, karena kita itu dikendalikan oleh karakter yang merupakan ciri watak khas yang dimiliki oleh tiap insan, yang dimana tanpa adanya orang atau pengaruh dari ahlinya untuk berbuat yang baik, ini pengaruh yang ada di sekitar kita sangat-sangat tinggi untuk memberikan peranan di dalam membentuk watak perilaku seseorang. Bapak Ibu yang saya hormati, basis dari penerapan pendidikan karakter itu ada 3, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Kemudian kupasan tentang basis penguatan pendidikan karakter ini dilakukan oleh sekolah melalui berbagai kegiatan. Kalau basis kelas itu ada hubungannya dengan bagaimana kita itu mengelola kelas. Jadi untuk PPK ketika panjenengan dulu itu negeri Bapak Ibu yang membuat RPP itu
memasukkan PPK mulai dari silabusnya, mulai dari merancang sampai dengan penilaiannya. Kalau sekarang itu kan RPP malah disuruh satu lembar, kemudian tidak ada workshop, ada yang menerapkan 4C, ada yang pokok isi penting RPP itu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Tetapi ketika kita itu mau membuat tujuan pembelajaran, apa kita nggak perlu tahu KIKD-nya dulu? Apakah kita nggak perlu tahu IPK-nya dulu? Kan harus tahu dari mana kita membuat tujuan pembelajaran kalau tidak tahu IPK-nya. Itu nanti di belakang Bapak Ibu. Kalau yang berbasis kelas, ini ada relasi pedagogis, integrasi dalam kurikulum, metode pembelajaran, manajemen kelas, dan pengembangan muatan lokal. Ketika kita mengelola kelas, hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran ini, maka diharapkan panjenengan itu mengintegrasikan PPK dari semua mata pelajaran yang ada. Insya Allah tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Waras, tetapi saya lihat masih belum ada PPK-nya, penguatan pendidikan karakter, sehingga nanti tinggal memasukkan saja. Tadi kan dicontohkan mata pelajaran IPS Bapak Ibu ya. Itu nanti tinggal memasukkan. Selanjutnya yang budaya sekolah itu keteladanan, pembiasaan, pendampingan, tradisi sekolah, ekstrakurikuler, evaluasi norma dan peraturan sekolah. Di budaya sekolah ini apa yang baik yang bisa dikembangkan? Itu setidaknya saya sementara serius dulu Bapak Ibu ya. Nanti perkara bulan yang boleh. Kok ngene, Bu Menteri kabeh Pak Santoso biasa kuyon tok temenan itu diundang ini. Engko waktu layar PPK gak dilebokno pendidikan karakter, begitu sekolah SMP 1 Ngoro ditunjuk sebagai sekolah penguatan pendidikan karakter dibayar pemerintah, kemudian untuk pengusulannya dilebokno di PPK itu apa gak pas ya apa. Kan begitu itu juga dinilai Bapak Ibu, gak serta-merta menurut dari sekolah rujukan, dari sekolah PPK. Walaupun dilakukan penerapannya belum tentu nih api, non saya ngumpul sama ini, malah mau api moro itu bang terangku, mana ada udah hapus banget. Tapi administrasi ini api, dipercaya lagi-lagi, dipercaya administrasi ini api, mana dipercaya perkara uangnya kadang-kadang yang memang balik mereka karakternya dewe-dewe. Aku roh baru dilanjut tambah ke serokokan di mana mau moro, nah buat foto tak dewe-dewe. Aku roh baru dilanjut, misalnya mari mau permen. Kepala sekolah kaum mereka tempat sama di bawah mesase mereka ketemu sama galen. Wah, aku luar ya sekolah ya ada manusia ya. Manjar gak punya punya nih. Kemudian yang ketiga berbasis masyarakat. Jadi itu PPK berbasis kelas. Kemudian kegiatan penutup merefleksi itu setelahnya itu tanyakan kira-kira karakter apa yang bisa diambil, bisa diamalkan dari pembelajaran tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu. Tadi anak saya ditanya jawab Pak Laudi, boten ya. Ini cuma jam kali loh katanya. Tiga orang ngomong sak jam tak terasa jam 2 ya Pak Tris. Empun nggih. Nggih, matur nuwun. Oh nggih, monggo Bu. Bisa ke depan. Oh. Nggih Bu, Pak PPK. Sama ada bahasan yang mimpin. Bapak anak dia sing mimpin. Ya wes. Iki sing nyekel blok-blok nasionalis, blok-blok mandiri, blok-blok blok-blok integritas. Saya ulangi dulu sebelum praktek. Blok-blok religius, blok-blok nasionalis, blok-blok mandiri, blok-blok gotong royong. Integritas. Bisa. Para kaya kedengaran Pak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Apa ini? Salam PPK. Ingat ya, salam PPK tadi gimana? Salam PPK, salam. Salam PPK, salam.
Kita kasih close sekali lagi yang keras untuk Bapak Anari. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara sudah kita lalui dengan baik. Acara penutup yaitu closing akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudin Slamet MPD. Dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berworkshop sampai detik ini dengan tidak beranjak dari tempat duduknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih partisipasi panjenengan semua. Ini adalah demi sekarang, demi sekolah kita yang tercinta, SMP Negeri 1 Ngoro. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, semoga harapannya setelah kita berworkshop, apa yang telah kita dapatkan dari pagi tadi sampai detik yang terakhir, kita bisa menerapkannya. Yang kedua, berkaitan dengan tugas. Untuk KPSP paling akhir ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas itu tanggal 18. Jadi tanggal 18, mundur tanggal 20. Karena tanggal 20 saat itu kalau nggak salah baru Hijriah. Nah, Bapak Ibu seperti itu, sehingga barangkali nanti untuk para uni kita berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, nanti kita bisa menyelesaikannya. Jangan lupa Bapak Ibu yang buku bagiannya panjenengan yang buku 2 insya Allah. Yang untuk lampiran KPSP-nya RPP, perangkat pembelajarannya. Pengumuman yang ketiga Bapak Ibu, besok hari Rabu, besok itu tidak hanya nikah ya, besok itu kan hari Rabu. Tanggal 20 seragam bebas, laki, berekspresi, kita ada acara purna tugas di warung desa. Hari Rabu tanggal 12. Hari Rabu tanggal 12, tahunnya 20, tahun 2020, tahun 2020, kita di warung desa. Pak Waras sudah menyanggupi juga untuk hadir, Bapak Ibu, itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu mohon untuk ditahan karena hari ini ada yang bacaan, mohon doanya, itu. Sampai itu. Dan juga saya ucapkan selamat untuk Pak Santoso, satu-satunya di SMP Negeri 1 Ngoro yang mengawali I4C. Santoso mengawali I4C. Jangan request ke Pak Santoso sendiri, jangan lewat saya. Barangkali itu Bapak Ibu yang terakhir. Bapak Ibu, kita masih punya PR, yaitu untuk branding sekolah kita. Tadi sudah ditanyakan sama Pak Nari. Memang kita model rujukan, terus nanti kita akan di sekolah PPK ini kita juga harus punya branding. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita berworkshop dari pagi hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam antusias yang tinggi. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk panjenengan semua. Salam untuk SMP Negeri 1 Ngoro. Semoga tetap jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.